Sehingga dengan kita menggunakan 5 jenis pakan alternatif yang sudah saya sebutkan tadi, maka tidak hanya ayam-ayam kita menjadi sehat, tetapi keuntungan kita juga bisa lebih meningkat teman-teman dan sahabat semua. Nah, tetapi sayangnya banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita yang belum paham, belum tahu tentang 5 jenis pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dengan mudah serta gratis ini teman-teman. Untuk itu saya akan coba untuk perkenalkan sama teman-teman, tentu saja setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita, peternak pemula maupun peternak yang sudah lawas ya teman-teman, mengalami kerugian dalam usaha peternakan ayam kampungnya yang disebabkan karena beberapa faktor. Tetapi faktor prioritas yang menyebabkan kenapa mereka bisa mengalami kerugian dan selalu rugi adalah dari faktor pakan yang mereka berikan pada ayam-ayamnya. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba sharing dan berbagi pengetahuan atau pengalaman saya dalam mengurus atau mengelola usaha peternakan ayam kampung saya teman-teman. Jadi untuk menanggulangi terjadinya kerugian dalam usaha peternakan ayam kampung, saya biasa menggunakan beberapa jenis pakan alternatif yang tentu saja bagus untuk ayam dan juga aman. Kita akan mulai dari yang pertama. Menduduki urutan pertama untuk jenis pakan alternatif yang aman digunakan untuk pakan ternak ayam kita adalah dari jenis daun singkong teman-teman. Daun singkong jika memang teman-teman menanamnya di belakang rumah maupun di samping ataupun di depan rumah teman-teman, ini bisa kita dapatkan secara gratis. Kenapa saya katakan bahwa daun singkong merupakan jenis pakan alternatif yang bagus untuk kita berikan pada ayam-ayam kita? Bukan tanpa alasan teman-teman dan teman semua. Karena daun singkong memiliki atau mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, magnesium, kalium, kalsium, zat besi, dan protein kasar teman-teman. Dan untuk protein kasarnya sendiri ini luar biasa banyak teman-teman. Kandungannya hingga 28,66%. Tidak hanya itu, daun singkong juga mengandung serat kasar yaitu di angka 19,6%. Untuk yang terakhir, bahwa daun singkong memiliki atau mengandung lemak sekitar 9,41% teman-teman. Sehingga dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada daun singkong ini tentu saja sangat bagus sekali ketika kita berikan pada ayam-ayam kita. Kita lanjut untuk yang kedua teman-teman. Untuk yang kedua ini merupakan daun yang sudah tidak asing lagi, yaitu dari jenis daun pepaya atau daun kates. Kenapa daun pepaya atau daun kates ini bagus untuk ayam-ayam kita teman-teman? Tentu saja karena daun kates ini memiliki atau mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C. Tidak hanya itu, daun pepaya ini juga mengandung kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Sehingga dengan kandungan nutrisi yang sangat lengkap yang ada pada daun kates ini, maka akan bagus sekali ketika kita berikan pada ternak kita. Tidak hanya untuk ayam, ya seperti yang teman-teman lihat, saya juga ternak entok, ya. Bahkan hampir setiap hari entok-entok saya selalu saya berikan jenis pakan dengan menggunakan jenis pakan dari alternatif, yaitu daun kates. Ini tidak ketinggalan untuk setiap harinya teman-teman. Dan jika teman-teman memang memerlukan informasi tentang ilmu seputar peternakan entok, silahkan kunjungi channel Rusky Bikatra. Di sana kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita beternak yang baik dan benar khusus untuk ternak entok teman-teman. Nah, kita akan lanjut untuk yang ketiga. Untuk jenis pakan alternatif yang ketiga, saya rasa teman-teman juga sudah tidak asing lagi karena ini merupakan daun yang dikatakan sebagai daun paling mengerikan ya. Nah, konon kabarnya daun ini dipercaya bisa menghilangkan berbagai macam susuk dan ilmu kebal. Ini katanya, kata orang tua dulu teman-teman. Nah, kemudian alasannya kenapa? Kenapa daun kelor ini bagus untuk ayam-ayam kita? Karena teman-teman dan teman semua, daun kelor mengandung vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, magnesium dan juga protein, teman-teman.
Sehingga dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada daun kelor yang berupa vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, dan magnesium serta protein, maka tentu saja sangat bagus sekali ketika kita rutin untuk memberikannya pada ayam-ayam kita. Tidak hanya itu, daun kelor ini juga sebetulnya sangat bagus ya ketika kita rutin memberikannya. Kenapa? Karena tidak hanya bisa untuk makan, tetapi juga untuk kesehatan ayam itu sendiri, teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk yang keempat. Untuk pakan alternatif atau jenis pakan alternatif yang keempat, saya rasa mungkin teman-teman tidak terlalu kenal karena ini merupakan daun dari belimbing wuluh, teman-teman. Tidak semua orang itu mungkin paham. Ini mirip dengan daun indigo vera, teman-teman, tetapi berbeda ya. Jadi antara indigo vera dengan daun belimbing wuluh itu berbeda. Nah, kemudian alasannya kenapa? Kenapa daun belimbing wuluh ini bagus ketika kita berikan sebagai pakan ternak ayam kita? Karena teman-teman, di dalam daun belimbing wuluh ini mengandung nutrisi yang berupa asam format dan juga vitamin C. Ya, nah tentu saja dengan ketika kita memberikannya pada ayam-ayam kita, selain ayam kita bisa sehat, maka ayam kita juga akan cepat besar, teman-teman. Ketika kita rutin. Kemudian untuk yang terakhir adalah dari jenis cangkang telur, teman-teman. Cangkang telur. Jadi cangkang telur ini bisa kita dapatkan dari bekas atau sisa di mana ketika ayam kita sudah pada menetas, cangkangnya kita ambil dan kemudian kita proses sebagai atau kita jadikan sebagai pakan ternak ayam kita. Nah, kemudian sisa dapur misalnya kita habis masak, kita juga bisa ambil kemudian kita proses dan kita bisa berikan pada ayam-ayam kita. Apa yang menyebabkan cangkang telur ini kemudian bagus untuk pakan ternak ayam kita? Ini luar biasa bagus ya teman-teman, bahkan sangat bagus. Karena yang terdapat pada cangkang telur itu nutrisinya diantara lain adalah kalsium karbonat. Jadi cangkang telur mengandung kalsium yang sangat luar biasa tinggi, yaitu di angka 98,2% teman-teman. Selain itu cangkang telur juga mengandung magnesium sekitar 0,9%. Juga mengandung fosfor sekitar 0,9% juga, dan protein 69,2%. Tidak hanya itu, ternyata cangkang telur juga memiliki kandungan lemak 2,7% serta air sekitar 1,5%. Sehingga dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada cangkang telur ini teman-teman, tanpa kita sadari yang berupa kalsium, magnesium, fosfor, protein, lemak dan juga air, maka ayam-ayam kita akan tercukupi kebutuhan nutrisinya. Dengan begitu, karena ayam-ayam kita cukup untuk menyerap nutrisi yang diperlukan, secara otomatis ayam-ayam kita tentu saja yang pertama akan sehat, yang kedua ayam akan cepat besar teman-teman, meskipun tidak harus memerlukan biaya sama sekali. Karena kelima jenis bahan ini betul-betul bisa kita dapatkan dengan cara gratis teman-teman dan sahabat semua. Baik teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi 5 jenis pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ayam kita, yang mudah-mudahan nanti akan bisa membantu kita di dalam meminimalisir biaya pakan, tetapi tidak dengan cara menyiksa ayam-ayam kita dengan kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses.